Masih bersama kami di Ruwajurai. Peristiwa penikaman yang terjadi kepada Syekh Ali Jaber pada hari Minggu 13 September 2020 di Masjid Palahuddin Tanjung Karang, Bandar Lampung menarik perhatian banyak masyarakat. Kali ini reporter kami Kristi dan juga juru kamera Andi akan melaporkan perkembangan kasus penikaman yang terjadi kepada Syekh Ali Jaber bersama dengan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Berikut berita selengkapnya. Berita tersebut sekaligus menjadi penutup Ruwajurai kali ini. Saya Tata Mustika beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baik pemirsa Metro TV Lampung dan juga Lampos.co, saat ini saya sedang berada di Polda Lampung, di mana kami akan memberitakan secara langsung terkait perkembangan dari kasus penikaman yang terjadi kepada Syekh Ali Jaber. Dan juga di mana diketahui bahwa kasus ini terjadi pada Minggu sore 13 September 2020 di Masjid Palahuddin Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini dapat kami sampaikan bahwa perkembangan penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan ataupun juga penikaman yang dilakukan oleh tersangka AA berusia 24 tahun berjenis kelamin laki-laki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020 sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tersangka AA ini akibat peristiwa pidana yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan seorang pendakwah atau ulama yaitu Syekh Ali Jaber ya, mengakibatkan luka-luka, di mana pada saat itu kehadiran Syekh Ali Jaber di lokasi di Masjid Palahuddin yang beralamat di Jalan Tamin 45, Sukaraja, Kota Bandar Lampung, itu dalam rangka memberikan suatu tausiah yang berjudul adalah memperbaiki hati. Nah, pada saat 15 menit dimulai, terjadilah peristiwa pidana yang dilakukan oleh tersangka AA tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh pihak panitia maupun petugas yang berada di TKP yaitu menyelamatkan tersangka, menyelamatkan korban dan juga menangkap tersangka. Jadi pada saat yang bersamaan, korban dalam ini Syekh Ali Jaber dilakukan evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dan dilakukan pengobatan dan alhamdulillah. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga kepada pemirsa Metro TV bahwa sikap ya artinya yang disampaikan oleh seorang ulama pendakwah kita yang cukup dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat pasca kejadian yang menimpa diri beliau sempat artinya memberikan ya artinya instruksi kepada massa yang menangkap pelaku itu agar jangan sampai dihakimi massa. Itulah contoh-contoh suri teladan seperti itulah sebagai warga masyarakat yang baik. Bahkan beliau mengatakan bahwa mari jangan sampai disiksa pelaku ini karena dia sesama manusia, kita proses dan kita serahkan kepada penegak hukum yang akan melakukan proses. Nah, dalam hal ini pun juga tentunya pasca kejadian tanggal 13 September 2020, tentunya sesuai dengan ketentuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk menentukan pelaku itu adalah patut diduga sebagai tersangka, tentunya kami menetapkan 1 kali 24 jam. Kemudian pada hari Senin tanggal 14, berdasarkan gelar perkara, kemudian juga kami sudah memeriksa beberapa orang saksi dan juga kami mendapatkan barang bukti yang ada dan juga ada keterangan daripada saksi korban dan sebagai saksi pelapor dan juga ada keterangan tersangka. Maka dari hasil gelar perkara yang dilaksanakan oleh para tim penyidik baik dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum sudah bisa dipastikan pelaku atas nama AA berusia 24 tahun berjenis kelamin laki-laki beralamat di Sukajawa atau Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, kami tetapkan sebagai tersangka sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 340, jungto pasal 53 KUHP, subsidiar pasal 338, jungto pasal 53 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 2, jungto pasal 53 KUHP, dan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, di mana barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan tersangka untuk melakukan penikaman terhadap korban Syekh Ali Jaber yang berusia 44 tahun pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 17.15 di TKP Masjid Palahuddin. Artinya barang bukti tersebut sudah kami amankan termasuk
baju gamis yang dipakai atau yang dikenakan oleh korban ataupun Syekh Ali Jabir, termasuk juga baju kaos yang digunakan oleh tersangka. Dan juga keempat barang bukti tersebut dan pemeriksaan lebih dari 5 orang saksi. Saat ini kami, Kepolisian Daerah Lampung, ya artinya dalam hal ini tim penyidik baik dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung dengan backup penyidikan ya dari Reserse Kriminal Umum, artinya on the track untuk penegakan hukum terhadap pelaku ya penusukan atau penikaman terhadap Syekh Abdul Jabir, Syekh Al Jabir. Artinya ini tetap kita lakukan fakta-fakta di lapangan sehingga tidak ada lagi pasal-pasal yang membuatnya ada celah-celah hukum dan celah-celah kelemahan hukum dan lain sebagainya, sehingga kami tetapkan dalam pasal berlapis. Nah, di dalam kegiatan keseharian setelah penetapan tersangka, tentunya adanya informasi bahwa tersangka ini adalah mengalami gangguan jiwa, itu kan didapat dari informasi orang terdekat. Tentunya kami sebagai penyidik memberikan suatu kesempatan ya adanya informasi ini untuk kita gali agar kasus yang dipersangkakan terhadap seseorang itu harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis formil maupun yuridis material. Nah, seperti itu, dan pertanggungjawaban ini pun juga adalah pertanggungjawaban baik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Ada informasi gangguan jiwa ini, tentunya kami tidak percaya begitu saja dan kami juga tidak bisa menentukan bahwa seseorang itu adalah mengalami gangguan jiwa tanpa ada bantuan daripada saksi ahli. Dalam hal ini kami telah memanggil atau meminta bantuan daripada saksi ahli dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, yaitu melalui Dr. Tendri Septa, spesialis kejiwaan, dan juga dari Mabes Polri, yaitu Pusdokes Polri, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, melalui Dr. Dona, saat ini telah melaksanakan observasi. Dan juga dalam proses observasi ini kami lebih tetap berjalan, artinya on the track jalan paralel dalam sistem penyelidikan dan penyidikan ini. Kami tetap melaksanakan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Apabila ada informasi yang ada, kami gali, artinya habitual action, apa kebiasaan terhadap tersangka yang dilakukan selama ini baik di lingkungan diri pribadinya, apa yang dilakukan secara pribadi dalam dia beraktivitas, baik di dalam aktivitas diri dia sendiri, termasuk bermedia sosial, termasuk di dalam kegiatan aktivitas di dalam keluarga atau rumah tangga, ataupun juga dalam aktivitas di dalam lingkungannya. Ini yang kami akan gali terus, kemana saja dia bergaul dengan siapa dan sebagainya. Tentu penyidik memerlukan waktu dan perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kepada masyarakat. Namun saat ini tetap Kepolisian Daerah Lampung akan memproses pelaku tindak pidana penusukan ataupun penikaman yang dilakukan oleh tersangka A terhadap ulama ataupun juga pendakwah yang menjadi korban Syekh Ali Jabir. Demikian. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa adanya pemeriksaan lebih lanjut terkait kejiwaan dari tersangka. Seperti itu ya Bapak ya. Dikabarkan bahwa tersangka dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, untuk terkait hal ini Bapak, bagaimana informasi kelanjutan dari adanya kabar bahwa tersangka tersebut dibawa ke rumah sakit jiwa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa di dalam teknis di dalam penyidikan maupun teknik observasi. Ini adalah kewenangan penyidik yang berkoordinasi dengan para tim dokter tadi. Artinya memang di dalam observasi yang dilakukan itu adalah memerlukan waktu sekitar 14 hari. Itu di dalam SOP di dalam penanganan terhadap observasi terhadap kejiwaan seseorang yang dilakukan oleh tim dokter. Namun bagaimana teknisnya itu adalah kewenangan penyidik. Jadi dalam hal ini artinya kami tetap melakukan proses penyidikan dan juga proses observasi yang dilakukan oleh tim dokter rumah sakit jiwa tersebut. Oke, baik Bapak. Mengenai kasus ini tentunya menarik banyak perhatian dari masyarakat luas ya Bapak ya. Untuk himbauan Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terkait kasus yang terjadi ini Bapak. Ya, baik. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya kita akan tunduk dan patuh terhadap hukum, dan kita sebagai warga negara juga harus bisa menjaga keharmonisan di dalam kita saling
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam kegiatan kita silaturahim sesama manusia dan juga antar umat beragama. Dalam pasca kejadian ini tentunya kami berharap, ya artinya seluruh warga masyarakat komponen bangsa ini dari semua suku, agama, ras dan antar golongan ini setidaknya pasca kejadian ini adanya informasi yang berkembang di masyarakat, tentunya patutlah jadi tetap ingat, saring informasi itu, kemudian telaah apakah berita ini layak untuk kita sebarkan atau kita sampaikan kepada masyarakat. Intinya agar informasi disaring sebelum di-sharing. Semoga kehidupan, harmonisasi dalam kehidupan kita bermasyarakat tetap damai di tengah kita menghadapi saat ini adalah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberikan berkahnya. Amin.